Pelajari khususnya adalah ketika manusia belajar dari jin, dan itu ilmu yang diharamkan untuk kita mempelajarinya sebagai bentuk ujian dari Allah, maka jelas hukumnya adalah haram. Nah, dalam konteks ini ilmu yang dimaksud adalah ilmu sihir. Dan para ulama semua sepakat Pak bahwa ilmu sihir itu ilmu yang bisa dipelajari. Ya, ilmu bisa dipelajari. Bahkan ada sebagian kecil ulama mengatakan mempelajarinya dengan tujuan maslahat itu boleh. Dan ini pendapat Imam Al-Fakhr Razi ya, dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib atau yang dikenal dengan At-Tafsirul Kabir. Beliau mengatakan al-asal fil ilmi ya al-madhu. Hukum asal dari mempelajari suatu ilmu itu adalah sesuatu yang terpuji. Dan ilmu sihir datangnya dari siapa Pak? Dari Allah juga. Ya, walaupun ilmu itu ada yang memang sebagai anugerah, tapi ada juga yang sebagai ujian. Ya. Nah, tetapi Imam Ar-Razi mengatakan karena ilmu asalnya adalah datangnya dari Allah, maka yang dicela itu bukan ilmunya, tapi yang dicela adalah ketika ilmu itu disalahgunakan. Nah, karena itulah para ulama sepakat dulu, Pak. Para ulama bersepakat mengamalkan ilmu sihir haram, tapi mempelajarinya khilafiyah. Ya. Jadi kita jangan samakan hukum antara mempelajari ilmu sihir dengan mengamalkan sihir. Mengamalkannya itu jelas haram. Tapi kalau mempelajarinya maka tergantung kepada tujuan. Kalau tujuannya kepada hal yang haram jelas itu haram. Tapi kalau tujuannya ada kemaslahatan yang ingin dicapai, maka ada yang berpendapat itu dibolehkan. Contohnya Pak, misalnya ilmu ini dipelajari oleh hakim, oleh qadhi terkait dengan kasus pembunuhan lewat jalur santet. Oh iya, semacam itu. Artinya kan gini, hakim gimana bisa memutuskan siapa pelakunya kalau dia tidak paham ilmu sihir gitu kan? Nah, artinya kalau misalnya ada orang yang terbunuh lewat sihir, untuk dicari tahu siapa pelakunya, tentunya kan harus memahami ilmu tersebut. Ya. Dan disinilah kemudian Imam Ar-Razi membolehkan belajar ilmu ini bagi seorang hakim. Walaupun nanti dibantah juga Pak oleh ulama yang lain, hakikatnya kan nggak perlu juga belajar secara langsung, bisa saja bertanya kepada ahli sihir kan, nggak baca di sini belajar. Nah, itu jadi persoalan juga. Nah, jadi kesimpulannya adalah dalam kasus tertentu mungkin saja belajar ilmu sihir itu dibolehkan. Tetapi hukum asalnya adalah seorang mukmin tentu harus berhati-hati. Bisa saja sih awalnya tertarik untuk belajar karena suatu tujuan yang baik, tapi ujung-ujungnya nanti diplesetkan oleh jin, akhirnya jatuh kepada perbuatan yang haram. Karena kita belum tentu juga memiliki keimanan yang mantap untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Jadi tergantung kepada orang. Tapi kita jangan mengingkari juga Pak kalau ada orang yang belajar atas tujuan yang baik, ya, selama tidak untuk diamalkan. Nah, jadi sekali lagi belajar dengan jin atau hubungan belajar antara jin manusia dalam konteks ilmu sihir ini hukumnya haram. Kenapa? Karena Allah sendiri ya menjadikan ilmu ini sebagai ujian, bahkan memvonis kafir kepada orang yang belajar ilmu sihir. Ya, belajar ilmu sihir dalam rangka untuk mengamalkannya. Ya, seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102, Allah mengatakan wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Dan yang kafir itu bukan Sulaiman, tapi yang kafir adalah syaitan. Apa sebabnya Pak? Yu'allimunan nasa sihra. Karena mereka mengajarkan ilmu sihir. Wa unzila 'alal malakaini bibabil Harut wa Marut. Dan juga ilmu yang diajarkan lewat dua malaikat yang Allah utus sebagai batu ujian bagi umat manusia, yaitu Harut dan Marut. Jadi artinya ilmu sihir itu Pak dalam sejarahnya yang mempelajari dan yang mengajarkan itu ada dua. Pertama adalah dari bangsa jin yaitu syaitan, dan yang kedua dari bangsa malaikat. Ya. Dan dua-duanya bertujuan untuk menguji manusia. Jadi bukan datang dari para nabi, karena nabi tidak mempelajari sihir namun mendapatkan mukjizat. Ya. Dan bedanya kalau ilmu sihir bisa dipelajari, kalau mukjizat tidak bisa dipelajari. Ya, itu adalah murni atas dasar karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kalau ilmu-ilmu yang lain bagaimana jemaah sekalian? Nah, kalau ilmu yang lain jika itu memang dimaksudkan untuk suatu yang bermanfaat tidak terkait dengan sihir, pada dasarnya mungkin terjadi dan itu dibolehkan, khususnya kalau terkait dengan ilmu agama. Nah, dasarnya apa? Pertama Pak ya, kalau dasarnya adalah manusia mengajarkan kepada jin, terjadi disebutkan dalam Al-Qur'an.
Allah mengatakan dalam surah Al-Ahqaf, wa israfna ilaika nafaran minal jinni yastami'unal Qur'an. Ya, dan ingatlah wahai Muhammad ketika ada sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu. Falamma hadaruhu qalu ansitu, dan ketika mereka menghadiri pendengaran atau pembacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi, satu sama lain mengatakan kepada sesama jin, diamlah, kita mendengarkan apa yang dibacakan oleh Muhammad. Nah, lalu setelah itu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Dan setelah kemudian mereka mendengarkan Al-Qur'an dan akhirnya mendapatkan ilmu dari bacaan Nabi Muhammad, akhirnya mereka kembali ke kaumnya masing-masing memberikan peringatan. Artinya Pak, dalam ayat ini jin belajar memahami kandungan Al-Qur'an lewat bacaan Nabi Muhammad SAW. Ini transfer ilmu dari manusia kepada jin. Tapi kalau transfer ilmu Pak dari jin kepada manusia, ada nggak dalilnya? Ada. Seperti yang terjadi pada sahabat Abu Hurairah. Ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah diajarkan oleh iblis ayat kursi untuk menjaga aset-aset yang kita miliki dari gangguan jin. Dan akhirnya Nabi mengatakan apa, Pak? Fa innahu shadiq wa kadhub. Ya, apa yang diajarkan itu benar padahal dia seorang pendusta. Nah, ini contoh bahwa mungkin terjadi juga jin mengajarkan manusia sesuatu yang bermanfaat selama itu bukan ilmu sihir. Tapi kalau misalnya bawa bertanya kepada saya, lantas kalau saya mau belajar gimana caranya? Jangan tanya saya, Pak. Karena saya belum pernah belajar sama jin. Jadi saya ingin mengatakan boleh, namun apakah bisa? Nah, itu terserah kembali kepada orangnya masing-masing gitu ya. Dan saya katakan juga berhati-hatilah. Walaupun dibolehkan, bisa saja si jin itu berkamuflase awalnya seakan memberikan yang baik, tapi ujung-ujungnya adalah pada sesuatu yang terlarang. Dan bahkan jemaah sekalian, boleh-boleh saja Pak kita mengiyakan keinginan jin ya, kalau itu sebagai bentuk tipu muslihat. Ya, contoh misalnya Pak, saya mungkin pernah ceritakan atau tidak ya, saya lupa. Ada seorang syekh, namanya Syekh Wahid Abdus Salam Bali, masih hidup orang ini sekarang. Beliau ini seorang tokoh ahli ruqyah terkenal Pak, internasional skalanya sudah. Jadi suatu hari beliau ini pernah meruqyah seorang manusia yang kerasukan, ya, manusia yang kerasukan diruqyah sama beliau sampai akhirnya bisa berkomunikasi dengan jin, ya. Tapi jinnya masih dalam tubuh manusia yang diruqyah tadi. Tiba-tiba sang jin mengatakan, ya, setelah diruqyah kemudian ada komunikasi, jin itu mengatakan, saya mau keluar dari tubuh orang ini dengan syarat saya masuk dalam tubuhmu. Makanya peruqyah itu Pak, saya dapat pengalaman dari beberapa teman ya, peruqyah itu bukan perkara mudah. Ya, karena orang yang bisa meruqyah itu ujiannya pada dirinya sendiri, bukan sekedar dia bacain ke orang lain, orang lain sembuh gitu ya. Karena jin otomatis juga akan mengusir dirinya. Makanya saya punya teman Pak, yang cerita dia itu pernah buka usaha bakso, ya. Tapi baksonya ini pokoknya diganggu terus Pak. Dan rupanya di sampingnya itu ada satu bakso yang satu-satunya paling eksis, setiap kali ada bakso pesaing itu pada tutup. Berarti ada kecurigaan gitu ya. Ada kecurigaan baksonya diganggu. Jadi diganggu itu maksudnya ketika ada pelanggan sedang makan, tiba-tiba dalam baksonya ada lalat gitu. Padahal atau ada bangkai cicak gitu. Ini cerita dia gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Udah, setiap kali dia mau jualan dia ruqyah baksonya. Maksudnya dulu ya, bukan manusianya. Maksudnya yang dijaga sama Allah SWT gitu kan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Rupanya Pak, jin ini yang dikirim oleh pesaingnya itu bukan hanya mengganggu makanannya saja. Akhirnya apa? Yang diganggu adalah keluarganya juga, yang diganggu dia sendiri gitu ya. Hingga nggak tenang gitu. Akhirnya ujung-ujungnya dia mengatakan, ya dong, saya berhenti lah di usaha bakso gitu ya. Daripada setiap hari capek meruqyah bakso. Tapi yang terganggu adalah yang lain. Jadi mengambil sikap untuk lebih tidak berkonfrontasi lah. Artinya nih Mas kalian, jangan dikira bahwa orang yang meruqyah itu hebat. Karena bisa jadi yang sangat rentan adalah peruqyahnya. Ya, karena sedikit saja lalai udah bisa saja dia kerasukan. Makanya yang namanya peruqyah itu juga harus bisa menjaga dirinya dengan meruqyah dirinya sendiri gitu ya. Karena ruqyah kan bisa dua, bisa untuk orang lain, bisa untuk diri sendiri. Sekali aja lupa ruqyah untuk dirinya sendiri udah bisa bisa kalah ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kata si Syekh Wahid Abdus Salam Bali, silakan. Ya, masuklah ke dalam tubuhku. Nah, artinya kan boleh-boleh saja Pak ya kita mengiyakan, tapi dengan catatan untuk tipu muslihat ya, untuk melawan gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi Pak?
Setelah Syekh Wahid mengatakan dia masuk, beberapa saat berikutnya tiba-tiba jin ini ngomong lagi. Ini ada videonya di YouTube kalau nggak saya. Lalu dia mengatakan si jin ini tadi, saya nggak bisa masuk ke dalam tubuh. Jadi sudah diizinkan tapi nggak bisa masuk. Lantas kemudian Syekh Wahid bertanya, kenapa, apa sebabnya? Ya, karena Anda setiap pagi dan petang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal pagi 10 kali, sore 10 kali. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa konsisten menjaga ini maka dia akan terjaga dari syaitan. Jadi artinya terbukti gitu ya. Dan beliau dapat buktinya lewat jin langsung ya ngomong. Kalau kita kan selama ini cuma percaya aja dengan meyakini hadis Nabi kan. Nah, kalau misalnya penasaran apakah memang betul-betul berkhasiat, Pak, kan udah langsung aja komunikasi dengan jin. Baca ayat kursi, ya minta pertemukan sama jin, tanya. Saya setiap sore baca ayat kursi, kira-kira kamu nggak bisa ganggu saya nggak? Jadi kalau jinnya ngaku ya berarti benar. Tapi sih sebenarnya tanpa kita membuktikan itu kita harus yakin ya bahwa kalau Rasul menyebutkan pasti akan terbukti. Dan ada doa-doa lainnya yang nanti mungkin akan kita bisa pelajari. Tapi di antara doanya juga Pak, nah nih, setiap kali kita keluar rumah Nabi mengajarkan apa? Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Dan doa ini kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, barang siapa membacanya bukita wa kufita, Nabi mengatakan kata Nabi SAW, nah bukita wa kufita wa tanahha anka syaitan. Ya, engkau telah dicukupkan dengan doa ini, engkau telah dijaga dan syaitan-syaitan akan menjauh dari diri. Dan bahkan dalam ayat dikatakan wa yaqulu syaitan, ya, dan syaitan kemudian berkata kepada sesama temannya, Pak, bagaimana kita bisa mengganggu orang yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya syaitan menjauhi diri kita yang baca doa tadi, bahkan sesama syaitan pun menginformasikan jangan dekati dia. Ini pentingnya baca bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Saya tanya Pak tadi keluar dari rumah udah baca belum? Alhamdulillah. Kalau belum gimana Pak? Ulang lagi. Ulang lagi. Baru masuk. Nah, jadi ini salah satu doa-doa untuk penjagaan dari syaitan. Nah, jadi boleh ya terjadi proses transfer ilmu selama itu tidak melanggar syariat. Baik, kemudian bagaimana kalau hukum meminta bantuan jin jemaah sekalian? Sebenarnya sih meminta bantuan jin itu ini mirip ya dengan proses belajar. Tetapi tentunya kalau meminta bantuan jin lebih umum daripada belajar ya. Bisa saja untuk hal-hal yang terkait dengan urusan dunia. Tapi kaidah dasarnya, Bapak sekalian, kaidah dasarnya kata para ulama bahwa meminta bantuan jin pada dasarnya sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena Allah sendiri telah memberikan ketegasan dalam soal jin ayat 6 bahwa tidaklah jin itu membantu kecuali pasti mendatangkan keburukan. Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin, tetapi mereka yaitu bangsa jin ini tidaklah menjadikan manusia itu mendapatkan bantuan kecuali bertambah sesat. Ya. Jadi hukum asalnya nih Pak ya, hukum asalnya meminta bantuan jin itu potensinya adalah tersesat. Potensinya ya. Tetapi tidak selalu jemaah sekalian, karena para ulama membedakan menjadi 3 kelompok hukum. Kalau misalnya bantuan itu untuk sama-sama ketaatan dan catatannya adalah bukan dari kita yang meminta tapi inisiatif jin, itu boleh. Makanya saya sering bercanda Pak, tapi bercanda ini benar ya. Kalau misalnya ngantuk, telinga kita disentil, jangan nuduh siapa-siapa Pak. Oh sudah. Kita ngantuk di pengajian gitu ya. Kemudian tiba-tiba ada yang nyentil, ya, jangan tuduh kiri kanan kita Pak, bisa saja yang nyentil siapa? Jin, gitu. Karena dia membantu kita untuk belajar, nah itu boleh Bapak. Nah, kalau untuk masalah yang mubah, ini masalah khilafiyah. Ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh, ada sebagian mengatakan boleh. Contohnya perkara yang mubah itu Pak, misalnya adalah minta bantuan jin untuk mencari barang yang hilang. Ya, nah untuk ini jin ya, bukan dukun Pak. Kalau dukun jelas hukumnya haram. Tapi kalau ada orang yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan jin lalu meminta bantuan untuk mencari apa yang hilang, nah ini kebanyakan ulama berpendapat tetap tidak boleh berdasarkan keumuman ayat tadi. Ya, tapi ada sebagian mengatakan boleh selama itu tidak sampai
atau selama kita bisa membentengi untuk tidak jatuh kepada tipu muslihat. Karena kita nggak bisa memastikan Pak jin itu adalah kafir atau muslim, ya. Dan kalau untuk hal-hal yang haram jelas adalah maksiat. Karena Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Apakah antara manusia atau antara manusia dan jin? Tapi ya terlepas itu semua jangan sekalian, intinya sebisa mungkin tidak usah berinteraksi dengan jin. Ya, ini sebatas kita untuk wawasan saja. Karena interaksi dengan jin itu fazadu billah rohab. Tidaklah memberi manfaat kecuali kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya Pak jin itu makhluk yang lebih lemah daripada kita. Apa juga kita minta bantuan kepada jin, ya. Inna kaida syaitan karena dhaifah. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah sekali. Baik, dan yang terakhir terkait dengan hubungan antara jin dan manusia, ya, terkait dengan apakah terjadi yang namanya disebut kesurupan jin. Sebagian umat Islam Pak berpendapat kesurupan jin itu tidak ada, dan ini pendapat Mu'tazilah. Ya, karena Mu'tazilah yang menuhankan akal menganggap bahwa nggak ada namanya manusia bisa diserupi dimasuki oleh jin. Ya, termasuk pendapat sebagian ulama yang mengatakan pernikahan antara jin dan manusia itu tidak mungkin terjadi dengan alasan jin terbuat dari api, manusia terbuat dari tanah, dan tidak mungkin dua elemen yang berbeda itu kemudian bertemu gitu ya. Tapi mayoritas ulama berpendapat kesurupan jin itu sesuatu yang ada secara dalil jelas, secara fakta terjadi. Ya. Nah, misalnya didasarkan kepada beberapa riwayat atau beberapa ayat al-hadis, ya. Saya hanya menyebutkan dalilnya saja, tapi bagaimana proses terjadinya dan seterusnya ya ini pengalamannya tentu kepada para ahli ruqyah. Tapi beberapa dalil menunjukkan jin bisa mengganggu manusia dengan cara masuk ke dalam tubuhnya, ya. Misalnya dalam Al-Baqarah 275 Allah mengatakan alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal massi, ya. Dan orang-orang yang makan harta riba mereka berdiri seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan. Artinya oleng nggak jelas gitu. Nah, ini sendiri Al-Quran mengatakan yatakhabbathu syaitan. Jadi orang yang kerasukan syaitan itu disebut dengan at-takhabbut. Maknanya Allah sendiri mengisyaratkan atau menginformasikan itu ada, walaupun dalam rangka untuk memberikan perumpamaan kepada orang yang makan harta riba. Nah, di samping itu Pak, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i, Nabi sendiri berdoa kepada Allah untuk tidak dirasuki syaitan. Ya, nah doanya cukup panjang, saya sendiri nggak hafal doanya, ya, tapi ada makna di situ bahwa Rasulullah sendiri berlindung kepada Allah dari kerasukan syaitan. Kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hadmi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kehancuran. Wa a'udzubika minat taraddi, dan aku berlindung kepadamu dari kebinasaan. Wa a'udzubika minal gharaqi wal haraqi wal harami, dan aku berlindung kepadamu dari mati karena tenggelam, terbakar, dan dari kepikunan. Ya, Nabi sendiri memohon agar tidak meninggal dalam kondisi tenggelam, terbakar, dan pikun. Wa a'udzubika an yatakhabbatani syaitanu 'indal mauti, dan aku berlindung kepadamu, ya, tidaklah aku dirasuki atau digelincirkan oleh syaitan ketika aku meninggal. Yatakhabbat, ya. Lalu kemudian ini yang dalilnya Pak, ya. Rasulullah berlindung agar sampai matinya tidak dirasuki oleh syaitan, ya. Wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbira, dan aku berlindung kepadamu untuk tidak mati dalam kondisi melarikan diri dari medan perang. Wa a'udzubika an amuta ladhiran, dan aku berlindung kepadamu, ya, tidaklah mati karena sebab tersengat hewan beracun. Nah, ini beberapa doa yang Nabi sendiri memohon meninggal dalam kondisi yang terbaik, ya, tidak mati-mati seperti yang tadi disebutkan. Nah, di samping itu juga Nabi mengatakan inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu bisa menyusup ke dalam tubuh manusia melalui aliran darahnya. Berarti jin ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan Pak, barang siapa tidur tidak membaca basmalah maka hidungnya menjadi tempat tidur syaitan. Yang tidak baca basmalah hidungnya jadi kamar syaitan. Dan hadis lain juga disebutkan bahwa, ya, barang siapa yang tidak terdengar suara azan maka syaitan sedang mengencingi telinganya. Tidak ada di Sahih Muslim, ya. Nah, jadi hadis-hadis ini jelas bahwa mengatakan syaitan bisa masuk ke dalam tubuh
manusia. Ya. Nah, karena dasar inilah para ulama kebanyakan berpendapat kesurupan jin sesuatu yang mungkin terjadi. Ya. Nah, maka nanti akan kita bahas Pak. Ya, apa saja sih gangguan-gangguan syaitan dan bagaimana cara kita berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Nanti akan kita bahas. Tapi sebelum bahas masalah itu, kita akan kenalkan dulu. Tadi kan kita bahas secara umum ya, jin dalam arti secara umum Pak. Bisa jin yang muslim, bisa jin yang kafir. Nah, sekarang kita akan bahas secara khusus jin yang statusnya kafir, yang namanya adalah iblis dan syaitan. Ya. Sebenarnya iblis itu nama apa namanya? Satu sosok jin, atau setan itu nama satu sosok jin, atau dia lebih dari satu jin. Nah, jadi kita akan pahami dulu hakikat dari iblis dan setan itu apa. Ada yang pernah kenalan nggak dengan iblis? Nah, kita coba akan perkenalkan lewat informasi yang disampaikan oleh Sayyiduna Ibnu Abbas. Ya. Jadi iblis itu Pak sebenarnya bukan nama asli dari syaitan, dari apa namanya sosok makhluk yang tidak mau sujud kepada Adam. Ya. Jadi nama aslinya itu adalah Azazil. Nama aslinya sebelum dia ingkar adalah Azazil. Tapi ketika dia ingkar dan kufur kepada Allah, tidak mau mentaatinya, akhirnya Allah sebut dengan nama iblis. Jadi nama aslinya Azazil. Tapi iblis atau Azazil ini ada nama yang lain, disebutkan dalam beberapa riwayat. Ya, saya kutipkan saja penjelasan Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengutip pendapat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Kana ismu iblis haitsu kana ma'al malaikati Azazil." Dahulu nama iblis ini ketika dia masih bersama dengan malaikat sebelum ingkar adalah Azazil. Lalu tsumma iblisu ba'du. Lalu kemudian berubah menjadi iblis. Maknanya adalah berubah menjadi iblis setelah dia ingkar dan kufur, tidak mau mentaati perintah Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Wa min asma'ihi, dan di antara nama-namanya adalah Al-Harits wal Hakam. Nah, makanya Rasulullah itu Pak dalam beberapa riwayat Imam Abu Daud ya melarang orang-orang memberikan nama dengan di antaranya Al-Harits dan Al-Hakam. Karena ini adalah nama iblis. Nah, Harits dan Hakam ya. Itu ada di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, beberapa nama yang maknanya adalah nama dari syaitan ya. Wa kunyatuhu, dan kunyahnya adalah Abu Murrah. Kunyah itu apa? Kunyah itu adalah nama yang disandarkan kepada anak ya. Nama yang disandarkan kepada seorang anak. Misalnya saya punya nama, misalnya anak saya namanya Abdurrahman, maka kunyah saya Abu Abdurrahman. Nah, iblis itu kunyahnya Abu Murrah. Dan dalam kitab Laisa Libni Khalawai ya, Imam Ibnu Hajar mengutip bahwa kunyatuhu juga Abul Qulubiyyin. Nah, jadi iblis juga punya kunyah Abu Al-Qulubiyyin. Jadi iblis ini punya dua kunyah. Yang pertama Abu Murrah, yang kedua Abu Al-Qulubiyyin ya. Bukan Al-Quburiyin ya, Al-Qulubiyyin. Ini ya informasi saja Pak. Kalau misalnya masih penasaran benar apa kunyahnya kayak gitu, nanti aja tanya di hari kiamat sama iblis. Kenalan gitu. Kunyah kamu benar Abu Murrah. Inilah informasi dari Sayyidina Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas sahabat Nabi yang tidak mungkin berbicara tentang masalah gaib kecuali dapat informasi dari Nabi SAW selama hadisnya sahih. Dan ini dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Kitab Fathul Bari adalah kitab yang paling utama menjelaskan hadis-hadis sahih Bukhari. Nah, ini informasi dari Ibnu Abbas. Baik, kemudian lantas setan itu siapa? Nah, kalau setan bagaimana jemaah sekalian ya? Setan ini Pak punya dua makna. Setan itu punya dua makna. Makna yang pertama makna secara umum. Nah, kalau makna secara umum maka setan adalah sifat untuk setiap yang ingkar dari makhluk Allah. Ya, mau dia dari golongan manusia ataupun dari golongan jin ya. Dan dari sisi maknanya syaitan itu berasalkan dari dua kata. Pertama berasal dari kata syatona yang artinya ba'uda, maksudnya adalah jauh dari kebaikan. Bisa juga dia diambil dari kata syatoyashitu yang maknanya adalah celaka.
Jadi syaitan itu dalam bahasa Arab secara bahasa punya dua makna, jauh dari kebaikan dan sesuatu yang jatuh kepada kecelakaan. Ya, ada juga yang menafsirkan makna syaitan itu dengan makna alladzi ghadaba wal tahaba, yang selalu dalam kondisi murka dan marah emosi. Jadi orang yang suka emosi lah kita manggil syaitan. Karena Nabi kan marah itu dari syaitan ya. Jadi maka berasal dari kata syaitan yang maknanya ghadaba, artinya adalah marah. Tapi Imam Ibnu Athir mengatakan wal awwal ashah, tapi yang paling benar syaitan berasal dari kata syaitana yang maknanya jauh dari kebaikan. Ini dari sisi makna secara bahasa dan sekalian. Tapi kalau secara makna definisi non bahasa, syaitan itu didefinisikan oleh para ulama, kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, kullu mutamarridin minal jinni wal insi wad dawabi wa kulli syai'. Setiap makhluk yang membangkang dari golongan jin, manusia bahkan hewan. Jadi kalau ada hewan Pak, kita punya peliharaan kita tidak mau nurut gitu ya, maka ini disebut dengan syaitan dalam bahasa Arab. Nah, tapi secara khusus syaitan itu terkait dengan pembangkangan dua makhluk yang berakal, yaitu manusia dan jin. Kan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinil insi wal jin. Dan kami jadikan dari para nabi itu musuh-musuh dari syaitan jin dan syaitan manusia. Jadi kalau manusia yang ingkar dan manusia yang membangkang dari ajaran Nabi Muhammad, kita juga sebut dengan istilah syaitan. Dan syaitan di sini tidak selalu kafir, bisa saja dia muslim tapi dia membangkang. Ya, muslim nggak sholat ya syaitan. Ya, tapi kalau disebut kamu nggak sholat ya syaitan gitu ya, marah dia. Tapi pada dasarnya sifatnya syaitan, karena syaitan maknanya setiap yang membangkang dari perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Tapi yang ribetnya Pak, kalau syaitan dari bangsa jin itu mudah kita lawan. Syaitan dari bangsa jin cukup baca qul a'udzu birabbin nas, cukup baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, pergi dia. Kita azanin dia pergi. Bahkan disebutkan dalam hadis kalau ada azan dikumandangkan syaitan pergi sampai ketut-ketut gitu kan. Nah, itu jin. Tapi kalau dari manusia Pak, kalau kita baca ayat kursi dia hafal juga. Makanya ada Pak, makanya ada satu hadis ya. Ada satu hadis. Jadi ada, ini dalam hadis itu Pak, ada seorang muslim juga kalau nggak salah. Ada seorang sahabat ini ya. Ada seorang sahabat itu Pak pernah karena emosinya itu bermusuhan dengan sahabat yang lain. Akhirnya Nabi SAW mengajarkan bagaimana. Kata Nabi SAW, kalau engkau ingin menghilangkan emosimu dan tidak marah kepada sahabatmu, maka bacalah dalam kondisi marah itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi apa terjadi Pak? Nabi mengajarkan yang benar, dia tersinggung. Jadi Nabi mengajarkan auzubillah saat dia marah, malah dia tersinggung. Jadi seakan Nabi memvonis dari syaitannya lagi marah. Jadi makanya syaitan itu bisa dari golongan manusia. Tapi ya janganlah ngomong depan dia gitu ya. Ngomong depan dia jadi tambah marah. Udah marah dia dulu syaitan lagi lebih marah gitu. Baik, apalagi kalau syaitan ini siapa Pak? Istri kita, suami kita gitu. Kita mau bayar zakat, istri kita datang, Mas, nggak usah beli zakat, ya beli emas aja untuk investasi, mengumpulkan lebih gitu. Syaitan nggak? Syaitan. Tapi kira-kira ngomong nggak di suami kepada istrinya? Jangan syaitan kamu, mau bayar zakat. Terus sebaliknya, ya istrinya mau ngaji pakai jilbab, suaminya kemudian ngomong ngapain ngaji gitu, nggak bisa waktu masak aja di rumah, nggak usah pakai jilbab. Maka istri yang ngomong, istri suami yang kayak gini adalah syaitan. Ya, tapi jangan dipakai sembarangan ya syaitan. Kalau mau diingatkan kepada orang yang salah ya ingat baik-baik saja. Baik, nah ini makna syaitan bisa berlaku bagi manusia dan jin. Berarti syaitan di sini bukan nama makhluk tapi sifat. Ya. Tapi Pak, di dalam Al-Quran, kalau Allah menyebut kata syaitan, jika dimutlakkan maksudnya iblis. Ini ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, secara khusus kalau ada kata syaitan dalam konteks tertentu dalam Al-Quran, maka secara khusus maksudnya iblis. Misalnya kita temukan dalam surat Al-A'raf ayat 20. Ya, Allah mengatakan fawaswasa lahum asy-syaitan liyubdiya lahum ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukum an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin.
Dan syaitan itu membisikkan pikiran jahat kepada keduanya. Nah, keduanya siapa nih Pak? Adam dan Hawa. Ya, dibisikkan kepada telinga Adam dan Hawa untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya saat mereka dalam surga. Dan syaitan berkata, kata syaitan, Tuhan kamu tidak melarangmu untuk mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Jadi Allah menguji Nabi Adam dan Siti Hawa ya untuk tidak memakan sebuah buah. Nama buahnya apa? Buah kuldi itu nama dari syaitan. Pokoknya buat larang aja Pak, buahnya apa Allah gitu ya. Karena di sini Allah mengatakan ya, au takuna minal khalidin. Ya, Allah melarang kamu, ini waswasnya syaitan ya, bisikan syaitan yang salah. Allah melarang kamu memakan buah ini agar kamu tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Khalidin, khalid itu artinya kekal. Maka buahnya oleh masyarakat awam disebut buah khuldi. Berarti nama buah khuldi datang dari siapa? Masyarakat. Hah? Bukan masyarakat, dari iblis, dari setan ya. Karena setan menggoda Adam untuk memakannya dengan alasan apa? Agar tidak kekal di dalamnya. Ya tergodalah ya Adam dan Hawa. Berarti yang menggoda di sini siapa Pak? Iblis. Padahal Allah menyebut dengan kata apa? Syaitan. Fawaswasa lahumash syaitan. Maksudnya adalah iblis. Makanya kalau kita baca ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi ada kata-kata syaitan secara khusus maknanya iblis. Ya, maknanya iblis. Tapi kalau secara umum ya syaitan adalah sifat bagi setiap makhluk yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah ini hakikat dari iblis dan syaitan. Sekali lagi kesimpulannya Pak, kalau dimutlakkan di dalam Al-Quran maka syaitan maknanya adalah iblis. Tapi kalau kemudian dia dimaksudkan kepada setiap makhluk, maka intinya bukan hanya iblis saja, tapi jin dan manusia yang membangkang kepada Allah SWT. Dan iblis nama aslinya adalah Azazil, sebelum dia ingkar kepada Allah SWT. Nah ini hakikat dari iblis dan syaitan. Nah lalu kemudian gangguannya apa saja? Saya coba kumpulkan Pak ya dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, walaupun ini bukan untuk membatasi, tapi cukup banyak ya informasi dari Al-Quran dan Sunnah bagaimana iblis itu dan syaitan ya artinya anak buahnya juga mengganggu manusia. Karena iblis sendiri sudah bersumpah kepada Allah, ya sudah bersumpah kepada Allah sembari mengatakan qala fa bi'izzatika, wahai Tuhanku, iblis menjawab ya, wahai Tuhanku demi kekuasaan Engkau, demi kekuasaan Allah. Bayangkan Pak, iblis saja mohon kepada Allah itu pakai tawasul dengan kekuasaan Allah. Ya, minta sama Allah aja dengan artinya sekafir-kafirnya iblis Pak tetap doa sama Allah. Nah ini ada manusia yang doanya nggak pernah sedikit pun Pak. Kira-kira lebih kafir dari siapa? Lebih buruk, bukan lebih kafir dari muslim, tapi lebih buruk daripada iblis. Iblis saja minta sama Allah gitu, apalagi kita manusia, artinya kan lebih meminta kepada Allah. Nah jadi apa kata iblis minta kepada Allah? Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, dengan kekuasaanmu aku akan menyesatkan mereka semua. Nah dalam ayat yang lanjutannya dikatakan, Allah mengatakan ya illa ibadakal mukhlasin, kecuali hanya hambaku yang ikhlas, maka dia akan tidak mudah diganggu oleh syaitan. Nah saya kumpulkan ya jemaah sekalian beberapa bentuk gangguan jin, secara khusus syaitan, bukan jin ya, gangguan syaitan secara khusus yang sifatnya negatif. Masih ada waktunya kan? Baik, gangguan yang pertama jemaah sekalian, saat ini gangguan dari sejak manusia sebelum lahir Pak. Ya, gangguan saat berhubungan seksual. Ya, saya mulai dari gangguan sebelum kita lahir sampai kita lahir itu dewasa. Nah, yang pertama adalah bahkan sebelum manusia lahir pun jin atau syaitan sudah mengganggu manusia, khususnya saat melakukan hubungan seksual, karena penciptaan manusia setelah Adam tidak seperti Nabi Adam. Jadi manusia itu Pak diciptakan oleh Allah dalam dua bentuk. Pertama kalau Nabi Adam jelas langsung terbentuk dari tanah. Tapi kalau kita kemudian lewat proses hubungan seksual ya. Nah, jin atau setan, khususnya setan, ini mulai mengganggu saat kita berhubungan seksual. Ya, disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan bersabda, "Amma inna ahadakum idza ata ahlahu wa qala bismillahi janni minasyaiton wa janni bisyaiton ma razaqtana faruziqa waladan lam yadurruhu syaiton." Maka Rasul mengatakan, jika seorang dari kalian mendatangi istrinya untuk menggaulinya,
kemudian dia membaca doa Allahumma jannibni syaitan, Allahumma jannibna syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Ya Allah, ya dengan menyebut nama Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau beri rizki kepada kami. Maksudnya anak yang lahir dari proses hubungan seksual itu. Maka kata Nabi SAW, jika Allah takdirkan dia diberi rizki menjadi seorang anak lewat hubungan itu, lam yadurruhu asyaiton, maka syaitan tidak akan mencelakakan anak tersebut. Nah, jadi maka bacalah doa ini sebelum kita berhubungan seksual ya. Dan saya pernah sampaikan Pak, dari riwayat yang mengatakan barang siapa mendatangi istrinya dalam kondisi haid atau mendatangi istrinya tidak membaca basmalah, in tawa alaihi syaitan, maka syaitan ikut menggaulinya ya. Dan akhirnya nanti syaitan punya anak tersendiri dari hubungan seksual itu. Baik, nah ini gangguan pertama manusia, gangguan pertama syaitan kepada manusia. Kemudian yang kedua Pak, saat manusia lahir pun diganggu. Ya, saat manusia lahir, bukan hanya ketika dalam proses mau lahir, ya, dalam proses mau diciptakan ya. Ketika lahir pun akan diganggu juga. Dalam hadis Nabi mengatakan, kullu bani Adam yata'anu syaitanu fi janbaihi bi isba'ihi hina yulad. Kata Nabi SAW dari Imam Bukhari, setiap anak keturunan Adam akan ditusuk, maksudnya disesatkan, diganggu gitu ya, oleh setan dengan jari jemarinya ketika ia lahir. Ya, ghairu Isa bin Maryam dzahaba yaqan fata'ana fil hijab. Kecuali satu manusia yang tidak bisa diganggu oleh setan, yaitu Isa bin Maryam. Ya, Isa bin Maryam tidak bisa diganggu, di mana ketika setan ingin mengganggunya, di sini maksudnya iblis, maka kemudian dia hanya bisa mengganggunya dari balik hijab. Artinya balik itu tidak bisa secara langsung. Ya. Nah, jadi ini juga intinya sih informasi yang sederhana kita tangkap bahwa setan juga mengganggu saat manusia lahir. Caranya bagaimana? Nabi hanya menyebutkan dengan cara ditusuk-tusuk pakai jarinya. Tapi bagaimana cara dalam arti secara rincinya, nah ini wallahu a'lam seperti apa. Sekali lagi kalau masih penasaran, tanya aja langsung sama setan. Yang penting ada yang memasuki. Makanya Pak, dianjurkan kata para ulama ya, bahwa kalau kita baru melahirkan seorang anak, istri kita adalah mengazankan di telinga kanan dan diiqamahkan telinga kiri. Kata Imam Al-Mughni, agar yang pertama terdengar oleh sang anak itu adalah kalimat tauhid. Sebab bisa saja nanti syaitan membisikkan hal-hal yang buruk di telinga sang anak. Maka kita hindarkan dengan cara mengazankan dan diiqamahkan ini. Di samping itu Pak, salah satu makna dan fungsi dari akikah kata para ulama juga adalah untuk menjaga anak dari siapa? Dari gangguan jin. Ya, karena kata Nabi kan mengatakan apa? Al-ghulamu marhunun aw murtahanun bi aqiqatihi. Anak itu akan tergadaikan selama belum di akikah. Maknanya apa Pak? Makna dari tergadaikan. Makna dari tergadaikan itu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud itu ada dua. Yang pertama adalah sang anak tidak bisa memberi syafaat bagi orang tuanya nanti di hari kiamat. Jadi kalau anak belum diakikahi maka dia tidak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Dan yang kedua, dia akan diganggu atau dia selama hidupnya sebelum diakikahi akan terus mudah diganggu oleh syaitan. Jadi akikah itu salah satu fungsinya untuk bisa menjadi benteng dari gangguan syaitan. Nah, tapi yang jadi pertanyaan Pak, kapan batasan akikah itu dilakukan? Sebenarnya dalam masalah ini ulama kita beda pendapat Pak. Kalau dalam mazhab Maliki, akikah itu batasan akhirnya sampai hari ke-7 saja dari kelahiran. Jadi kalau sudah lewat hari ke-7 sudah nggak ada akikah lagi. Itu dalam mazhab Maliki. Tapi kalau yang disembelih setelah hari ke-7 jatuhnya bukan akikah, sebatas sembelihan biasa saja atau sedekah. Ya, maka batasan syafaatnya sudah terputus. Tapi ini pendapat kecil ya. Adapun pendapat kebanyakan ulama mengatakan akikah sampai batas umur akil balik. Ya, dan ini pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Jadi sampai umur akil balik itu masih ada disyariatkan untuk akikah. Tapi yang jadi pertanyaan Pak, apakah masih ada akikah setelah umur akil balik? Nah jawabnya, yang mengatakan masih ada akikah setelah umur akil balik hanya mazhab Syafi'i saja. Mazhab Syafi'i mengatakan umur lewat akil balik masih bisa disunnahkan untuk menyembelih hewan akikah.
tapi beban akikohnya berpindah dari orang tua kepada sang anak sendiri. Artinya kalau dalam mazhab Syafi'i Pak, akikoh untuk diri sendiri dibolehkan dan sah, tapi dengan syarat apa? Sudah berumur akhir balik, dan tentunya jelasnya dari harta siapa? Sang anak. Ya, tapi kalau orang tuanya ingin mengakikohi, maka akadnya adalah dia menyerahkan kepada anaknya, dan anaknya berakikah itu dirinya sendiri. Kalau sudah berumur akhir balik. Jadi maksud saya, kalau seandainya Pak kita mungkin dulu punya orang tua nggak bisa mengakikohi di masa harta kita mungkin tidak cukup, atau mungkin dulu kakek kita pas penjajahan kan sulit misalnya gitu Pak ya. Nah, kita sekarang ada harta, bisa akikoh untuk diri sendiri. Ya, paling tidak agar kita nanti di hari kiamat bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tua. Baik. Nah, ini terkait dengan gangguan syaitan saat lahir.